مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 27 hari. Hari ini Senin memasuki tanggal 28 Ramadan 1442 Hijriah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga dengan dua nikmat itu kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah, terutama ibadah saum pada bulan Ramadan tahun ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan keharibaan yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa hari ini Senin tanggal 28 Ramadan 1442 Hijriah. Berarti telah 27 hari kita telah melaksanakan ibadah saum Ramadan di tahun ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah saum yang kita laksanakan dan ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Kementerian Agama pada hari Selasa besok akan melaksanakan Ru'yatul Hilal yang akan diputuskan melalui sidang isbat penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah. POB, Pusat Observasi Bulan yang ada di Indonesia, tentunya akan melaksanakan kegiatan Ru'yatul Hilal tersebut, melaksanakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sumu li ru'yatih wa abtiru li ru'yatih. Berpuasalah kalian manakala melihatnya, dan berbukalah kalian manakala melihatnya. Artinya manakala umat Islam ada yang sudah melihat hilal, maka kita berpuasa mengawali puasa 1 Ramadan. Demikian halnya kita berlebaran, beridul fitri manakala kita telah melihat hilal. Oleh karena itu, besok hari beberapa menit sebelum melaksanakan sholat maghrib, para ahli ilmu falak yang ada dalam bingkai Badan Hisab Ru'yat daerah atau Badan Hisab Ru'yat di tingkat pusat akan melaksanakan perintah baginda Rasul tersebut yang nantinya akan disimpulkan pada penetapan isbat 1 Syawal yang akan dipimpin oleh Bapak Menteri Kementerian Agama Republik Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, ada salah satu hadis
yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lisoim parhatani, parhatun inda iftarih, wa parhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka, baik itu pada saat berbuka puasa waktu maghrib maupun pada saatnya nanti kita berlebaran. Tentunya bagi mereka yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan dasar imanan, penuh keyakinan bahwa puasa itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu ruknun min arkanil Islam, dilaksanakan atas dasar keyakinan tersebut. Kemudian dalam melaksanakannya benar-benar mengharap ridho Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan. Kita dapat melaksanakan hal itu. Waktu kita berbuka, alhamdulillah rasa lapar dan dahaga terobati dengan makanan yang telah tersaji. Kebahagiaan berikutnya manakala kita berlebaran. Kita merasa senang satu sama lain, menyampaikan tahniah, menyampaikan ucapan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidinal faizin. Kemudian kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa di dunia ini akan mendapat kebahagiaan kelak di akhirat, yaitu manakala kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berpuasa atas dasar iman dan ikhlas dalam melaksanakannya, insya Allah mereka akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan bahwa di surga nanti ada satu pintu yang disebut dengan Babur Royan. Pintu itu tiketnya adalah ibadah puasa. Barang siapa yang berpuasa di dunianya ini dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah, maka nanti masuk ke surga dengan melalui Babur Royan. Itulah dua kebahagiaan yang akan didapat oleh kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah puasa. Kalau saya kutip salah satu ayat dari surat Al-Kahfi ayat 110, merupakan ayat yang terakhir, Allah telah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ada dua kunci manakala kita ingin menggapai pertemuan kita kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beramal soleh. Falyamal amalan solihah. Barang siapa yang roja, yang berkeinginan kelak di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kunci yang pertama adalah amal soleh. Salah satu amal soleh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa sesuai dengan perintahnya yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian selain amal soleh, ada satu catatan yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus bersih dari kemusyrikan, harus bersih pada suatu yang sifatnya menyekutukan Rabb, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat akan tausiah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, bahwa kemusyrikan itu sangat
sehingga terkadang tidak terasa bahwa yang kita laksanakan itu sepertinya tidak musyrik, sehingga digambarkan kemusyrikan itu oleh baginda Rasul seperti semut hitam menempati batu yang sangat hitam. Belum lagi misalnya matahari lagi gelap, artinya di saat malam. Saking sirnya kemusyrikan itu yang harus kita hati-hati dengannya. Jangan sampai kemusyrikan itu membatalkan ibadah-ibadah kita. Sebab Rasulullah SAW menggambarkan bahwa musyrik itu terbagi dua. Pertama ada yang disebut syirkul asghar, syirik yang kecil. Kemudian yang kedua syirkul akbar, syirik yang besar. Apa syirkul asghar itu? Syirkul asghar itu adalah riya dalam beribadah. Jadi seseorang melaksanakan ibadah misalnya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka hal itu bisa menjadi penyebab hilangnya pahala ibadah. Kemudian kalau syirkul akbar, nyata-nyata seorang percaya pada suatu benda sehingga berkeyakinan bahwa benda itu bisa memberikan manfaat, bahkan bisa memberikan madarat. Dua hal musyrik ini yang harus kita jauhi bersama. Sebab kalau benar-benar kita ingin di akhirat kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita hubungkan dengan surat Al-Kahfi tadi, kuncinya ada dua. Pertama, beramal soleh, dan yang kedua, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebulan penuh akan kita gapai pelaksanaan ibadah saum. Beberapa hari lagi umat Islam akan mengakhiri ibadah saum Ramadan 1442 Hijriah ini. Tentunya kita nanti akan melihat bagaimana keputusan sidang isbat yang akan dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Selasa besok. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menamatkan pelaksanaan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan berharap ibadah-ibadah baik yang fardu maupun yang sunat yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh